Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKM Patita, berjumpa kembali dalam program Ngobar BEM, obrolan bareng BEM, episode 6. Dalam program kali ini, kita akan membahas informasi-informasi menarik, isu-isu terhangat, motivasi dan inspirasi yang tentunya akan dibahas oleh narasumber terbaik kita. Pada episode Ngobar BEM kali ini, kita akan memberikan informasi-informasi seputar Fakultas Teknologi Pertanian, khususnya kepada para calon mahasiswa baru Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Oke, saat ini kita sudah kedatangan narasumber terbaik kita, yaitu Kakak Siti Hartina. Halo Kak, Assalamualaikum Kak. Halo, Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak yang sudah ingin meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kita semua dan para viewers yang ada di rumah. Oke, kita mulai saya. Bagaimana sih sejarah G30 SPKI itu Kak? Mungkin bisa jelaskan sedikit Kak. Oke, mungkin langsung saja ya. Tentang sejarah G30 SPKI. Nah, sebenarnya kita yang udah bergelar mahasiswa, kalau kita tidak tahu G30 SPKI itu hal yang konyol gitu ya kan. Karena memang G30 SPKI sudah kita pelajari dari mulai SD, SMP, maupun di SMA gitu. Nah, sekarang kita hanya tinggal mengulang-ulang sejarah yang sudah lama terjadi di Indonesia ini. Nah, di sini G30 SPKI merupakan gerakan 30 September pada tahun 1965, di mana provokator dari semua itu adalah Partai Komunis Indonesia, atau disebut juga dengan GKI ya. Nah, G30 SPKI sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 1959 sampai berakhir pada tahun 1965 ini. Nah, di mana perencanaan ini Indonesia akan dijadikan sebuah negara komunis, di mana Indonesia tidak akan bertuhan lagi gitu, atau tidak ada lagi kepercayaan terhadap Tuhan, di mana sila pertama akan dihilangkan, di mana sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di sini sama-sama kita ketahui bahwa G30 SPKI ini dalangnya adalah diprovokatori oleh DN Aidit ya. Nah, di sini Partai Komunis Indonesia itu sangat mekar sekali dari tahun 1959 sampai 1963. Di situ sangat memuncak sekali pergerakan Partai Komunis Indonesia, di mana hampir dari 20.000 jiwa bergabung ke dalam Partai Komunis Indonesia, di mana tergolong 3,5 jiwa adalah anggota PKI sendiri, kemudian 3,5 juta jiwa generasi muda, kemudian 3,5 juta jiwa berasal dari kalangan petani atau buruh tani gitu. Nah, jadi hampir Indonesia itu dikuasai oleh PKI. Nah, sebenarnya PKI itu memuncaknya pada 1963 ya. Jadi sebagaimana kita ketahui di sejarah-sejarah bahwasanya pada 1963 PKI itu memang benar-benar mau sekali menguasai Indonesia, bahkan dia tanamkan seperti ini, dia suruhnya buruh-buruh untuk mengambil tanah-tanah milik pemerintah dengan doktrin tanah pemerintah merupakan tanah kita bersama. Nah, di sini PKI berusaha memprovokasi sekali bahwasanya apa-apa yang terjadi itu seharusnya tidak terjadi gitu. Nah, apalagi pada tahun 1963 Presiden Soekarno-Hatta juga menempatkan beberapa TNI militer di posisi-posisi penting seperti di bagian kementerian. Nah, karena tidak senang hati, PKI itu makin tidak senang gitu, makin mendoktrin atau memprovokasi anggota-anggotanya yang sudah hampir seluruh Indonesia mau dikuasainya. Nah,
akhirnya pada tahun 1965 ini memang sudah persiapannya sudah matang sekali. Nah, pada bulan September gerakan berdarah ini melakukan aksi yang tidak baik, yaitu tepat pada tanggal 30 September 1965 ini. Penyergatan ke 7 jenderal, di mana tujuannya untuk melakukan aksi tembak dilakukan pada Pak Jenderal. Nah, salah satu yang menjadi sasarannya adalah TNI Abdul Haris Nasution, di mana TNI merupakan sasaran utama yang akan diincarnya oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, ternyata setelah datang dengan alasan bahwasanya Soekarno manggil 7 orang jenderal ini. Nah, setelah itu ternyata 7 orang jenderal ini tidak mau untuk pergi gitu. Ternyata dipaksa dengan paksa 7 orang ini ditembak, dan 6 dari 7 ini meninggal dengan nama yaitu Ahmad Yani, Panjaitan, Harun Rasukato, Mastiro Darmo Haryono, Siswando Parman, Sutoyo Siswo Muharjo. Itu dari 7 jenderal, dari 6 dari 7 jenderal ya. Kemudian bagaimana TNI Abdul Haris Nasution lama dari sasaran TNI, dan tapi alangkah malangnya putri dari Abdul Haris Nasution ini meninggal, yaitu dengan atas nama Ade Irma dan ajudannya Pri Adres Tenden sebagai tewas juga ya. Nah, kemudian untuk 6 jenderal tadi, seperti yang kita ketahui dalam sejarah-sejarah ya, 6 jenderal itu kemudian dibawa pergi gitu. Kemudian dilakukan penyayatan yang sangat keji sekali gitu. Mungkin kalau kita bayangkan, kita tidak akan sanggup kalau memang benar-benar kita melihat aksi dari G30 SPKI ini. Nah, di mana sebenarnya 6 dari jenderal ini belum meninggal gitu, tapi karena dilakukan penyayatan kepada seluruh tubuhnya gitu, jadi sangat sedih sekali gitu. Nah, di mana pembuangannya dilakukan di Pondok Gedo, Jakarta, yang sekarang ini dikenal dengan sebutan Lubang Buaya ya. Nah, terus untuk kemudian pada 2 hari selanjutnya barulah terbongkar bagaimana isu G30 SPKI ini terjadi, dalangnya siapa. Jadi memang tidak langsung ya, ketika itu terjadi nggak langsung diketahui oleh orang itu. Mungkin hal yang bisa kita ambil sih, kalau seandainya kita hidup pada tahun tersebut, apa sih gitu, mungkin kita akan merasa sedih sekali. Setidaknya kita sebagai mahasiswa harus ambil peran gitu. Mungkin itu pemaparan dari kakak, kembalikan. Oh, baik Kak, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, apa aja sih isu terkini yang berhubungan dengan G30 SPKI pada saat ini Kak? Oke. Isu terkini ya yang berkaitan dengan G30 SPKI. Nah, seperti yang kita ketahui, isu yang lagi hangat-hangatnya ya, apalagi kita selaku mahasiswa pasti tahu dong, pasti nggak bakal ketinggalan mengenai informasi ini, yaitu tentang pemecatan 50 pegawai KPK, di mana ini, kalau ini hanya saja bedanya di sini KPK dengan G30 SPKI, itu bedanya tidak dilakukan aksi penyayatan atau tidak dilakukan gerakan pasukan berdarah gitu. Di sini hanya dilakukan pemecatan sebanyak 50 orang pegawai KPK, di mana mungkin sangat sedih sekali gitu. Mungkin pada saat itu cuma 6 orang, tapi korbannya disayat-sayat. Tapi sekarang 50 orang lebih dari anggota pegawai KPK itu diberhentikan secara tidak pasti alasannya gitu.
Ini itu saja dari Kakak jawaban tentang isu terkini ya. Baik, Kak. Untuk pertanyaan terakhir, Kak. Apa ada hubungan G30 PKI dengan BEM? Kalau ada, seperti apa sih, Kak? Oh, kaitan G30 PKI dengan BEM ya. Kalau dulu kan, kalau menurut Kakak ya, kaitan antara G30 PKI dengan BEM, kalau kita kan sama-sama kita ketahui bahwa BEM adalah Badan Pergerakan Mahasiswa, di mana di sini kita lihat kita itu juga mengaspirasikan, menyuarakan hak-hak atau suara rakyat yang tertindas atau masih ingin disuarakan gitu. Jadi di sini kaitannya memang sama-sama untuk melakukan perjuangan, di mana G30 SPKI, 7 jenderal juga berjuang untuk menjadikan Indonesia itu agar tidak menjadi negara komunis. Karena kenapa? Apabila kita menjadi negara komunis, hidup kita itu akan terancam gitu. Karena di Indonesia seperti kita ketahui kan, banyak agama yang dianut di sini. Seperti kita seharusnya ada 5, dahulu kan ada 5 agama. Nah, sekarang mungkin ada 7 agama gitu. Jadi seandainya kita menjadi negara komunis seperti Cina, itu akan menjadikan Indonesia itu tidak menjadi Bhinneka Tunggal Ika lagi. Seperti semboyan kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, mungkin tidak seperti itu lagi gitu. Jadi memang BEM ini kan supaya apapun aspirasi dari mahasiswa tersampaikan seperti yang dilakukan oleh 7 jenderal tersebut. Mungkin itu saja, dikembalikan. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, Sobat BEM. Yang tadi merupakan beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan kepada narasumber kita tentang G30 PKI. Oke, Sobat BEM KM Padeta. Kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Siti Hartina selaku narasumber pada episode kali ini. Semangat dan sukses selalu, Kak.